Apa itu makruh? Ini pertama, makruh. Nah, makruh itu ada dua. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahimakumullah, berjumpa kembali dalam program Talaqi Kitab bersama Abi Amir, kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Kita akan membahas hari ini tentang apa-apa yang dimakruhkan dalam sholat. Apa itu makruh? Ini pertama, makruh. Nah, makruh itu ada dua. Pertama, pekerjaan yang bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang hukumnya sunnah. Jadi, apa yang hukumnya sunnah dalam sholat, terus dia meninggalkannya, maka itu makruh. Yang kedua, model makruh adalah mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan, yang itu bukan termasuk pekerjaan dalam sholat, tapi dikerjakan, tapi tidak sampai ke tingkat bertentangan dengan rukun, maka itu makruh juga. Nah, kita bahas ini. Kullu mukhalafatin li sunnah minas sunan. Nah, semua yang bertentangan dengan sunnah, ya. Bedakan di antara sunnah dalam arti fikih, sunnah dalam arti hadis. Kalau dalam hadis, sunnah itu adalah af'alun nabi, perbuatan nabi. Tapi perbuatan nabi hukumnya bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram. Nah, di sini sunnah dalam arti fikih, maksudnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu kalau mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan tidak dosa. Itu yang hukumnya sunnah. Nah, di sini dia meninggalkan apa yang hukumnya sunnah. Apa itu makruh? Nah, kullu ma yusabul musalli ala tarkihi imtisalan. Makruh adalah kalau seseorang yang sedang sholat meninggalkannya, maka dia dapat pahala. Artinya dia tidak melakukan itu, maka dapat pahala. Wala yu'aqab ala fi'lihi, tapi kalau dia mengerjakan itu, ya tidak dihukum. Ya tidak dihukum, itu dimakruhkan, tidak sampai ke tingkat membatalkan sholat. Fatarku takbiratil intiqalat, masalah makruh. Dia tidak mengucapkan takbir ketika dia pindah dari gerakan ke gerakan. Misalnya pas ruku, langsung ruku, pas idzal langsung idzal, misalnya enggak mengangkat tangan misalnya dalam takbir. Nah, itu kan sunnah. Kalau dia tidak mengerjakannya, berarti dia makruh. Dia al-ityan biha sunnah. Karena kalau dia mengerjakan itu sunnah. Wa tarkul iftitah bitawajjuh, dia tidak mengucapkan inni wajjahtu wajhil ladzi fatara samawati wal ard dalam iftitah misalnya, maka itu makruh karena itu termasuk sunnah. Dia al-iftitah bihi sunnah, karena membuka itu adalah sunnah. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih, teman-teman semua. Jadi kalau kita tidak belajar fikih, langsung dianggap bid'ah langsung. Kenapa? Karena ketika dia tidak baca iftitah misalnya, dianggap bid'ah, karena itu hanya hukumnya sunnah. Jadi fikih ini meletakkan porsi masing-masing gerakan dan perbuatan dalam sholat itu sesuai dengan hukumnya. Oh, ini rukun, kalau ditinggalkan batal sholatnya. Terus kalau ada orang tanya misalnya, waduh tadi saya Pak Ustadz tidak mengucapkan takbir, oh itu makruh, apakah batal sholat saya? Enggak batal. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah, maka dia tidak membatalkan sholat. Nah, itulah hal-hal penting yang harus kita tahu dalam kita belajar fikih. Ada gerakan-gerakan yang kalau dikerjakan dalam sholat itu menjadi makruh. Illa an sammata tasarrufat khassa ukhra yusannu istinabuha, itu disunnahkan meninggalkannya, tapi dia mengerjakannya. Yukrahu lil musalli ayyal tabis biha, maka dimakruhkan bagi orang yang sholat untuk mengerjakannya. Contohnya misalnya
Al-iltifat fi shalah bil unuqi illa li hajah. Dia menoleh dengan lehernya. Ya, menoleh ini. Jadi menggerakkan lehernya, bukan dengan badannya. Kalau dengan badannya sudah pindah kiblat, maka itu sudah batal salatnya. Tapi kalau hanya dengan lehernya, di sini menoleh bil unuqi. Di sini dikatakan illa li hajah, kecuali karena kondisi tertentu. Misalnya dia sedang perang, sedang hati-hati ada musuh, dibolehkan karena kondisi darurat. Hadis Abu Daud 909, Nabi bersabda, la yazalullah azza wa jal muqbilan al abdi fi salatihi. Allah tetap menghadap kepada sang hamba ketika salat, malam yaltafit, sepanjang hamba ini tidak menoleh. Fa idza iltafata insarafa anhu, ketika sudah menoleh maka Allah tinggalkan orang ini. Waqad bayyana Nabi SAW, Nabi bersabda, anal iltifat huna huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min suratil abd, bahwa ketika seorang menoleh itu bagian daripada cara setan untuk merusak salatnya. Hadis Bukhari 718. Wali anna hadzal iltifat yunafil khusyuk, karena ketika seorang menoleh maka khusyuknya sudah mulai rusak. Khusyuk al-matrub fi shalah, yaitu khusyuk yang diminta dalam salat. Amma idza kana hunaka da'in ila iltifat, jika memang ada sebab untuk menoleh, kama raqabati adu, seperti dia sedang bersiap-siap untuk melawan musuh, fa innahu la yuqra, itu enggak memakruhkan. Dalilnya dari Abu Dawud 916 dengan sanad yang sahih dari Sahal bin Abdullah, ya, qala suwiba bis shalah. Suwiba artinya taswib, al-murad huna iqamatus shalah, artinya suwiba bis shalah, tegakkan salat. Waktu itu salat subuh. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, Nabi langsung salat. Wa huwa yaltafit ila syi'ab. Syi'ab itu celah-celah gunung. Kalau dulu itu di Mekah itu ada namanya Syi'ab Amir, Syi'ab. Jadi ada Syi'ab itu namanya suku-suku yang bertempat di sekitar-sekitar gunung. Yaltafit ila syi'ab, Nabi sambil melihat ke Syi'ab, celah-celah gunung tengah masyarakat. Qala Abu Dawud, wa kana ursila farisan, waktu itu sedang diutus pasukan ila Syi'ab min al-lail yuhras, ya, untuk berjaga-jaga di malam hari. Dibolehkan karena ada hajat. Wa hadza idza kana al-iltifat bil unuq, itu pun kalau hanya nolehnya dengan leher. Amma idza iltafata bi sadrihi, kalau sudah menoleh dengan dadanya, fa hawwalahu 'anil qiblah, maka itu sudah pindah kiblat. Fa innahu yabtul salatuhu wa yubtil salatahu li tarkihi ruknal istiqbal, maka dia membatalkan salat karena dia meninggalkan rukun, ya. Amman lamhu bil ain dunal iltifat, adapun hanya melirik dengan mata tanpa menoleh, fa inna la ba'sa bihi, itu enggak apa-apa. Faqad dzakara Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya hadis nomor 500 dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu. Qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami datang menemui Nabi. Fa shallaina ma'ahu, kami salat bersamanya. Falamaha bi muakhkhari ainihi rajulan la yuqimu salbahu fi ruku'. Nabi dengan lirikan matanya dia bisa melihat bahwa makmum di belakangnya itu ternyata ketika ruku' tidak lurus. Faqala, setelah itu Nabi selesai salat, faqala la salata liman la yuqimu salbahu, tidak sah salatnya, tidak dianggap salatnya orang yang tidak meluruskan rukuknya. Nah, ai la yatma'inni fi ruku'i, atau dia rukuknya tidak pas, ya. Nah, ini perhatikan, kalau hanya mengambil teksnya, ini pentingnya kita belajar fikih. Kalau ngambil teksnya, la sholata liman la yuqimu salbahu, tidak sah salatnya ketika dia tidak meluruskan rukuknya, gitu kan. Maka langsung dihukumi batal salatnya. Nah, padahal itu dalam hukum fikih dianggap minal makruhat. Yang kedua, raf'u basarihi ila sama, mengangkat pandangannya ke langit. Ya, raf'u basarihi ila sama, mengangkat pandangannya ke langit. Hadis Bukhari 717 dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda,
Ma bala aqwamun yarfa'una absarahum minas sama' fi salatihim. Apa sebabnya dia kok salat menghadap ke langit gitu? Maka la yantahunna an dzalika aw la yatakhattafanna absarahum. Perhatikan Nabi itu nampak tuh bahasanya marah itu. La yantahunna lam taukid, nun taukid. Hentikan itu. Ya, kalau bahasa terjemahan itu, hentikan itu. Kalau tidak, atau cabut matanya itu. Au aitakhattafanna absar. Jadi marah itu ya. Hadis Muslim 428. Kalau kita ngambil teksnya langsung itu batal salatnya gitu. Kenapa? Karena teksnya berbunyi begitu. Ini Nabi Allah marah gitu. Langsung dicabut matanya gitu. Nah, tapi kan kita bawa karena hukum nih. Ini hukumnya apa gitu. Nah, itu pentingnya belajar fikih. Oh, ini hukumnya makruh. Ya sudah, berarti enggak batal salatnya. Yang ketiga, kafus sya'r wa tashmir atrafit thawb asna as-shalah. Ya, mengusap-usap kepala ya, mengusap-usap rambut atau bermain-main baju ya, baju dipegang-pegang bajunya itu ya. Ketika salat. Nah, itu makruh. Hadis Bukhari. Dalam Sahih Bukhari 777 Muslim. Lafadznya lahu milik Muslim. Dari Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 anggota sujud ya. Ini dahi dengan hidung sini, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Wala akuf sauban wala sya'ran. Aku tidak mengusap-usap kepala, tidak mengusap-usap baju. Yang keempat, as-salatu inda hadrati tu'amin tatawaqqaf nafsahu ilaihi. Salat menjelang makan yang baunya sudah menggiurkan sudah. Makanan sudah siap, baunya sudah kecium, salat itu. Nah, kenapa? Ini makruh. Linsyghali nafsihi bihi mimma yafutu alaihi al-khusyu'. Karena itu akan mengganggu kekhusyuan fi shalah. Nah, hadis Bukhari 642, Muslim 559 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'a 'asya", ketika sudah siap hidangan makan malam, asya ahadikum wa uqimatis shalah, dan salat sudah siap-siap berdiri juga, fabda'u bil 'asya, makan dulu, wala ya'jal hatta yafrugh minhu, dan jangan tergesa-gesa salat sampai selesai makannya. Yang kelima, as-salatu inda hasril baul awil ghaid. Salat menahan kencing atau menahan buang air. Jadi menahan itu makruh, mengganggu kekhusyuan juga. Jadi itulah dia pentingnya kita belajar fikih. Li'annahu la yumkinuhu i'ta'us shalah haqqaha, karena dalam kondisi menahan kencing, menahan buang air besar itu enggak mungkin dia memberikan hak salat. Minal khusyu' wal hudur, dengan ketenangan. Khusyuk itu ketenangan, nikmat. Wal hudur, ya, kehadiran hati itu. Rasul bersabda, la salata bi hadratit ta'am. Ya, jangan salat ketika makanan sudah siap. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Akhbasan artinya khabas. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu maksudnya kotoran-kotoran tadi itu. Itu air kecil atau air besar. Akhbasan, musanna. Ini adalah al-baul wal ghaid. Air kecil dan air besar. Hadis Muslim 560 dari Aisyah radhiyallahu anha. Wal murad bi nafyi shalah, perhatikan di sini. Maksudnya adalah nafyu kamaliha. Itu pentingnya fikih. Ya, nafyu kamaliha, itu kesempurnaannya. Salatnya sah secara fikih, hanya ya kurang sempurna gitu. Maka akhirnya menjadi makruh hukumnya. Yang keenam, as-salatu fi halatin nu'as asyadid. Wah, ini banyak santri gitu. Yaitu salat ngantuk banget, terutama salat subuh. Banyak yang sudah siap-siap nyender ke tembok. Itu ya, dimakruhkan. Gimana caranya? Ya wudu dulu. Wudu, ambil pakai air, semprot supaya enggak ngantuk. Hilangkan ngantuknya dulu, ya. Wa dzalika bihaitsu la ya'man dabtu qira'atihi was-sahwi fiha. Jadi karena dia enggak bisa dianggap aman bacaannya gimana gitu ya, karena ngantuk. Hadis Bukhari 209 dan Muslim 786 dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli," atau na'isa ahadukum wa huwa yusalli, kalau kamu ngantuk pada saat salat, falyarqud hatta yadhhab anhu naum, ya
tidur sebentar. Ya, kalau nggak ada air ya tidur sebentar. Kalau nggak siram pakai air. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena kalau kamu salat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yudhib yastaghfir fa yusabbu nafsahu. Seharusnya dia beristighfar, malah dia menjelek-jelekkan dirinya ya. Nah, itu kenapa? Karena ngantuk. Yang ketujuh, as-salatu fil amakin at-taliyah. Nah, salat di tempat-tempat yang berikut. Hammam, tempat buang air ya, hammam. At-tariq, jalan. As-suq, pasar. Al-maqbarah, kuburan. Al-kanisah, gereja. Al-mazbalah, tempat kotoran. Wa a'tanil ibil, dan tempat atau kandang unta. Wa hiya mubarakah limadhannati wujudin najasa fi ba'dihha, karena dikhawatirkan banyak najis itu. Wa nasiwal qalb fi ba'dihha, karena hati akan terganggu dengan bau-bau enggak nyaman ya. Walin nahyi anis shalah fi hadhil mawadhi, riwayat Tirmidzi. Hadis Tirmidzi 346. Nabi bersabda, naha anis shalah fil masbalah. Ya. Nabi SAW, Nabi melarang salat di tempat kotoran, sampah. Kemudian al-majzarah, tempat penyembelihan. Al-maqbarah, kuburan. Al-tariq, tengah jalan. Ya, jangan salat tengah jalan ya. Fil hammam, toilet. Fi ma'atil ibil, kandang unta. Wa fawqa dhahril bait, di atas Ka'bah. Bait ini masjid Ka'bah, di atas bangunan Ka'bah. Qala Tirmidzi mengatakan isnadu hadzal hadis laisa bidzalikal qawi, ya, bidzalikal quwwah, memang tidak kuat tapi penting ini. Kemudian waqad sahha an Ibnu Hibban 338, al-ardu masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Semua bumi masjid kecuali kuburan dan toilet. Kama sahha indahu aidan 336, hadis sahih yang lain dari Ibnu Hibban, la tusallu fi a'tanil ibil, jangan salat di kandang unta. Hadis Tirmidzi 348. Masyaallah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang apa saja yang dimakruhkan dalam salat. Semoga Allah berkahi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya.